Ya, selamat malam saudara-saudara sekalian di tanah air. Kita baru saja melakukan percakapan dengan salah satu pemimpin gerakan politik pembebasan rakyat kita di tanah air, yaitu Bapak Septinus Paiki, dalam satu jam yang lalu ya, di mana kami melakukan percakapan dan ya saat ini saya melanjutkan lagi dengan percakapan kita di malam hari ini. Saudara-saudara di tanah air tentu sudah jam 11 malam. Tentu saudara-saudara ya kita semua masih ingat apa istilah malam minggu ya. Malam minggu di sana ya di tanah air. Sedangkan waktu Washington DC jam 10 pagi. Tanggal 30 September 2023. Percakapan kita di hari ini berkaitan dengan salah satu peristiwa bersejarah yang kita sudah sama-sama belajar isi daripada Perjanjian Roma. Perjanjian Roma tanggal 30 September 1962 dan kita juga akan berbicara di hari ini bagaimana dokumen Washington Solution itu kita publikasikan untuk mengingatkan masyarakat internasional, mengingatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengingatkan pemerintah Indonesia, mengingatkan pemerintah Amerika Serikat dalam peran mereka kaitan dengan konflik yang terjadi di negeri kami, di tanah air kami. Sejak Indonesia menguasai negeri kami, tanah air kami, berdasarkan sejumlah perjanjian internasional dan salah satunya adalah Perjanjian Roma 30 September 1962 yang dibuat setelah Perjanjian New York tanggal 15 Agustus. Saudara-saudara tentu sudah membaca latar belakang bagaimana peristiwa perjanjian ini dibuat dan pemerintah Amerika Serikat punya peran yang sangat penting sekali, signifikan di dalam memediasi konflik antara pemerintah kerajaan Belanda dan pemerintah Indonesia sehingga lahirlah perjanjian dimaksud. Perjanjian dibuat untuk menengahi konflik yang terjadi karena satu wilayah yang sama-sama ingin merebutkannya menjadi kekuasaan mereka, baik itu di dalam kekuasaan pemerintahan kerajaan Belanda, tetapi juga setelah Presiden Soekarno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, mengklaim bahwa bekas jajahan daripada satu kekuasaan pemerintahan yang menjajah wilayah-wilayah koloni itu menjadi bagian daripada kekuasaan dari pemerintah Indonesia. Itu yang mereka klaim. Dan kita melihat konflik itu dia terjadi dan terus terjadi dan terus terjadi hingga hari ini. Karena latar belakang sejarah itu sendiri membuat
pemerintah kerajaan Belanda harus meninggalkan negeri kami, tanah air kami, dan pemerintah Indonesia masuk untuk menguasai negeri kami. Karena perjanjian internasional yang sudah kita sama-sama paham bersama. Sebagaimana yang kita bicarakan di hari ini, yaitu Perjanjian Roma. Perjanjian Roma 30 September 1962. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana selanjutnya setelah perjanjian Roma dilakukan sudah kurang lebih 60 tahun. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam peran dan mediasi pemerintah Amerika Serikat hingga pada melahirkan satu resolusi yang kita semua beberapa waktu belakangan ini banyak yang teman-teman, saudara-saudara terus menulis untuk kita punya kerinduan untuk perdebatkan akan, dan ada kerinduan juga untuk bisa ditinjau kembali melalui salah satu negara sponsor. Diharapkan bahwa itu yang teman-teman, saudara-saudara pikir untuk dilakukan dan diperjuangkan di hari ini. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini di dalam bahasa sederhana yang saya ingin share kepada kita semua bahwa kurang lebih 60 tahun perjanjian Roma itu telah kita orang semua lewati bersama dengan kekuasaan pemerintahan Indonesia di hari ini di negeri kami, karena beberapa isi perjanjian Roma itu salah satunya adalah pemerintah Indonesia terhitung tanggal 1 Mei 1963 pemerintah Indonesia menguasai negeri kami. Dengan demikian pemerintah Belanda harus tidak lagi berkedudukan di negeri kami, tetapi kekuasaan administrasi masa transisi itu diberikan kepada pemerintah Indonesia, karena perjanjian internasional itu lahir dalam kesepakatan bersama, sehingga politik daripada pemerintah Belanda untuk menjadikan salah satu wilayah administrasi pemerintahan kerajaan Belanda itu tidak berlaku lagi, dan kita orang semua sudah memahami bersama hingga hari ini kekuasaan pemerintahan Indonesia itu ada di negeri kami, karena salah satu isi daripada perjanjian Roma, yaitu Indonesia masuk menguasai negeri kami terhitung 1 Mei 1963 hingga 1 Mei 1988. Dengan demikian teman-teman, saudara-saudara sekalian, kita orang semua sudah belajar bersama, dan pada malam hari ini saya melakukan percakapan ini secara publik. Teman-teman, saudara-saudara tentunya akan bertanya, oke, sudah kurang lebih 60 tahun, jadi bagaimana? Perjanjian Roma kita sudah baca dia punya isi, terus bagaimana ke depannya? Solusi yang bagaimana yang harus kita orang pikir untuk penyelesaian konflik di tanah air? Sebagaimana ada peran dan mediasi daripada pemerintah Amerika Serikat untuk
konflik pemerintah kerajaan Belanda dan Indonesia itu harus dimediasi sehingga perjanjian internasional itu dibuat. Saudara-saudara sekalian, maka kalau kita orang bertanya, oke, bagaimana selanjutnya, bagaimana solusi di hari ini setelah perjanjian internasional itu dilakukan? Indonesia mengklaim resolusi nomor 2504 menjadi alasan hukum untuk tanah Papua, tanah Melanesia, tanah Papua Barat, Melanesia Barat itu sudah menjadi kekuasaan pemerintah Indonesia untuk mereka punya negara, jangan bilang negara Indonesia itu. Itu menurut klaim daripada pemerintah Indonesia. Saudara-saudara sekalian, meskipun di dalam melihat latar belakang perjanjian internasional itu dibuat, ya kalau kita bicara tentang perjanjian kan ada ikatan, toh. Ada ikatan. Kalau bicara tentang perjanjian berarti ada ikatan. Ada ikatan antara dua belah pihak untuk menyepakati, menyetujui hal-hal yang disepakati bersama-sama. Jadi Indonesia kok masuk ke tanah air kami karena ada kesepakatan. Bahwa pemerintah Indonesia menguasai negeri kami terhitung tanggal 1 Mei 1963. Hal ini yang menjadi catatan argumentasi hukum di mana mengapa proklamasi 14 Desember 88 yang kami menulis kembali lagi di dalam dokumen Washington Solution di tahun 2023 untuk mengingatkan pemerintah Amerika Serikat tentang perannya pemerintah Amerika Serikat di tahun 1960-an setelah Perang Dunia Kedua. Harus kita sama-sama bertanggung jawab. Pemerintah Amerika Serikat tentunya memahami konflik yang sesungguhnya terjadi di negeri kami, di tanah air kami. Pemerintah Amerika Serikat punya peran yang sangat luar biasa sekali dalam memediasi konflik antara pemerintah kerajaan Belanda dan pemerintah Indonesia. Dengan demikian, salah satu catatan latar belakang hukum penulisan dokumen Washington Solution adalah kami mau mengingatkan pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan perannya di hari ini. Saudara-saudara sekalian, 2 tahun belakangan ini kita semua sama-sama mengikuti bagaimana ada pertemuan antara kepemimpinan negara di wilayah Pasifik dengan Presiden Amerika, Bapak Joe Biden di Washington DC. Pertemuan leadership meeting antara kepemimpinan negara di wilayah Pasifik dan Presiden Amerika hari ini, Bapak Joe Biden, itu berlangsung bersamaan juga dengan persidangan Majelis Umum PBB di kota New York tahun lalu. Ketika kami melakukan lobbying untuk berbicara dengan beberapa kedutaan besar negara-negara yang sudah merdeka di wilayah Pasifik untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlokasi di kota New York. Kami melakukan pertemuan dengan mereka, dengan sejumlah pejabat-pejabat negara, dan pertemuan itu kami diinformasikan bahwa Pawanggai, teman-teman dari West Papua Human Rights Center perlu ketahui bahwa ketika kita melakukan pertemuan hari ini di kota New York, bahwa hari ini kedutaan besar dari kita kasih contoh Vanuatu misalnya sedang melakukan pertemuan karena hari ini ada pertemuan di Washington DC, pertemuan antara Presiden Joe Biden dan pemimpin-pemimpin negara termasuk kedutaan atau duta-duta besar wilayah
negara di Pasifik yang sudah merdeka untuk PBB, mereka semua berkumpul dengan Bapak Joe Biden, Presiden Amerika di Washington. Itu tahun 2022. Dan tahun ini adalah tahun yang kedua bagaimana pertemuan antara pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara di wilayah Pasifik. Dan kita telah mengikuti bersama juga bagaimana pidato kenegaraan dari Bapak Joe Biden selaku Presiden Amerika ketika menyampaikan pidatonya, juga sangat jelas sekali bagaimana pemerintah Amerika Serikat untuk hari ini, bagaimana kita membangun sebuah hubungan kembali lagi dengan negara-negara di wilayah Pasifik. Bagaimana peran pemerintah Amerika Serikat untuk menjaga kestabilan ekonomi politik di wilayah yang menjadi Amerika punya perhatian itu di tahun 60-an setelah Perang Dunia Kedua, dan itu kembali di hari ini pemerintah Amerika Serikat melakukan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara juga dalam rangka hal yang dimaksud. Terus bagaimana dengan kita dalam perjuangan pembebasan? Hal ini yang kita pikirkan bersama sebagai seorang diplomat, sebagai seorang pemimpin yang melakukan perang diplomat. Kami mencoba untuk mempublikasikan dokumen Washington Solution dengan sejumlah argumentasi hukum internasional, karena yang tadi saya sebutkan bahwa kembali mengingatkan pemerintah Amerika Serikat dalam perannya di tahun 60-an untuk bagaimana konflik yang sedang terjadi di hari di tanah air kami harus kembali dimediasi oleh pemerintah Amerika Serikat. Itu berarti bahwa ketika ada pertemuan antara pemerintah Amerika Serikat, Presiden Amerika, dan pemimpin-pemimpin negara di wilayah Pasifik, karena masalah Papua Barat, masalah Melanesia Barat, West Papua Melanesia Barat, itu kan bagian daripada dukungan, perhatian yang luar biasa dari saudara-saudara mereka di Pasifik, di Melanesia, di Pasifik. Bagaimana ada perhatian, dan itu telah menjadi agenda-agenda pembahasan secara serius dalam platform diplomatik, forum-forum secara resmi yang dibahas baik itu di Melanesia Sphere Group, forum MSD, ataupun di agenda forum Pacific Highlands, Kepulauan Pasifik. Jadi kalau hari ini pemerintah Amerika Serikat bertemu dengan kepimpinan negara di wilayah Pasifik untuk kedua kalinya, bersamaan juga dengan tahun ini kita mempublikasikan dokumen Washington Solution untuk mengingatkan pemerintah Amerika Serikat, mengingatkan pemerintah Indonesia, mengingatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa hak bangsa kami sebagai orang Papua Melanesia yang hidup di Pasifik, kami juga punya hak untuk merdeka. Kami punya hak untuk merdeka. Kalau di Pasifik ada negara-negara kecil yang kalau kita orang bilang sumber daya alamnya itu minim sekali, tapi mereka bisa merdeka. Sedangkan kami sebagai orang Papua Melanesia, sebagai bangsa Melanesia yang punya kekayaan alam yang sungguh luar biasa, diberkati oleh Tuhan Allah Bapa di surga, kekayaan alam itu dengan rata-rata jumlah penduduk yang minim, mengapa tidak untuk kita bisa bikin negara hari ini dan berbangsa di hari esok dan berpemerintahan di hari esok? Kenapa tidak bisa? Hal itu yang menjadi argumentasi hukum daripada seorang negarawan bangsa kita, Bapak Dr. Tom Wainggai, ketika mempertanggungjawabkan argumentasi hukum internasional di meja peradilan Indonesia setelah perjanjian Roma punya salah satu isi dari perjanjian Roma itu membuat sehingga Indonesia harus masuk ke tanah air sesuai dengan perjanjian Roma itu 1 Mei 63 sampai 1 Mei 88. Jadi kalau setelah
perjanjian itu berakhir, berarti tidak ada ikatan-ikatan yang mengikat. Itu berarti kita orang bebas, toh. Satu bangsa itu dia bebas, satu wilayah itu yang tadinya konflik itu dia bebas. Tidak ada lagi ada ikatan-ikatan yang membuat dia harus tunduk untuk ikatan yang lainnya. Dan dia sudah bebas, dibebaskan. Dan itu yang adalah cita-cita pesan politik daripada satu peristiwa hukum yang disebut dengan proklamasi. Proklamasi 14 Desember 88 lahir karena tidak ada lagi ikatan-ikatan hukum yang mengikat bahwa tanah air kami, tanah Papua, tanah Melanesia Barat, tanah Papua Barat itu harus menjadi kekuasaan milik pemerintahan Indonesia berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dimaksud. Saudara ada, ikatan itu sudah berakhir. Itu berarti fundamental right, hak asasi manusia, hak bangsa kami, orang Papua untuk mau merdeka, harus dihormati dan dihargai oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Kerajaan Belanda, pemerintah Australia, pemerintah New Zealand, dan juga pemerintah yang telah merdeka bergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan piagam PBB untuk menjamin akan hak politik, hak sipil politik dan ekonomi sosial budaya dari satu bangsa yang ingin merdeka, yang disebut dengan hak asasi manusia itu harus diakomodir dan diakui. Dan hal itu yang menjadi pesan politik, pesan kebangsaan, pesan humanitarian. Proklamasi 14 Desember lahir untuk menjawab pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat bahwa tidak ada lagi ikatan-ikatan yang mengikat untuk wilayah konflik yang hari ini terus Indonesia bikin konflik, itu harus terus berada di dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. Sudah tidak ada. Sudah saatnya pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk pengembalian status wilayah hukum tanah air kami, dikembalikan dalam sistem pemerintahan di mana administrasi pengalian itu harus sudah diberikan kepada bangsa kami, negeri kami yang kami proklamasikan di hari ini. Dan hal itu yang diperdebatkan oleh negarawan bangsa kita Dr. Tong Wengai di meja peradilan Indonesia. Dengan kata lain bahwa ketika kita berbicara tentang proklamasi hak bangsa untuk merdeka, untuk bernegara dan berpemerintahan sendiri, yang diakomodir di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu berarti kita tidak lagi berbicara tentang resolusi PBB nomor 2504. Karena memiliki latar belakang catatan hukum yang sedikit berbeda ketika Indonesia mengatakan bahwa dia klaim wilayah negeri kami, tanah air kami sesuai dengan perjanjian New York dan perjanjian Roma, sehingga melahirkanlah apa yang disebut dengan resolusi 2504. Dan itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, kita orang semua sama-sama belajar bahwa ketika Perang Dunia Kedua berakhir itu, kalau kita orang menyebutkan PBB itu berarti kita hanya menyebutkan 5 negara hak veto, itu saja. Yang punya kepentingan di PBB itu hanya 5 negara hak veto. 5 negara hak veto itu kan kita sudah tahu, toh. Amerika adalah salah satu negara yang memiliki hak veto dan punya peran penting di dalam memediasi negara-negara yang ada dalam isu-isu konflik. Seperti yang kita orang belajar sama-sama, bagaimana setelah
konflik antara pemerintah kerajaan Belanda dan Indonesia, pemerintah Amerika Serikat harus mengambil perannya untuk memediasi itu. Kita lihat bagaimana ada perjanjian New York, ada perjanjian Roma, tapi juga ada perjanjian yang keterangan sebut dengan bagaimana kontrak karya itu Freeport antara Indonesia dengan salah satu perusahaan milik Amerika. Jadi teman-teman, saudara-saudara sekalian, artinya ada pembahasan hukum yang mendetail tentunya ya. Artinya ini menjadi argumentasi ketika kita berbicara tentang proses melalui Mahkamah Internasional. Nah, ini halal pembahasan bahasa hukum ya, itu kita tidak banyak bicara di situ. Saya tidak banyak. Yang saya mau menyampaikan di sini adalah bagaimana logika sederhana tentang hak bangsa untuk merdeka itu adalah hak asasi manusia yang dimana kalau kita sudah bilang proklamasi itu berarti kita punya hak toh, kita punya negara toh, ada nama negara itu ada toh, bukan sekedar bilang proklamasi, tapi benar-benar terjadi dan benar-benar dipertanggungjawabkan dan kerangka negara itu ada. Jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana bobot hukum daripada proklamasi 14 Desember 88 itu memiliki bobot hukum yang mengangkat harkat dan martabat daripada perjuangan bangsa kita, tetapi juga mengingatkan pemerintah Amerika Serikat, Indonesia, dan PBB kaitan dengan hak wilayah satu bangsa yang masuk di dalam dorang bilang resolusi PBB yang mengharapkan bahwa ada daerah-daerah perwalian yang menjadi kekuasaan pemerintahan untuk menyiapkan negara atau jajahannya untuk bisa merdeka, seperti ya kita orang bilang Perancis dalam kekuasaannya di wilayah Pasifik itu negara-negara atau yang dia persiapkan untuk merdeka, Inggris termasuk kerajaan Belanda. Kita melihat ini. Jadi ini semua saling berkaitan satu dengan yang lain. Namun kita orang melihat bahwa dalam sisi hukum, kita bicara tentang masalah West Papua, tanah Melanesia itu, West Papua, Belanda, Indonesia, Amerika. Meskipun dalam pandangan hukum kita orang bilang kita tidak terlibat, toh. Kita tidak terlibat dengan semua yang orang ada bicara di perjanjian New York atau perjanjian Roma. Dengan demikian kalau kita bilang resolusi PBB nomor 2504 untuk ditinjau kembali, tentu saja menjadi catatan perjuangan hukum yang akan kita perjuangkan bersama. Langkah-langkah perjuangan hukum untuk meninjau kembali resolusi PBB 2504 kan ya contoh salah satunya itu kan harus disponsori oleh salah satu negara anggota PBB, tetapi juga melalui dukungan dari sejumlah elemen yang saling berkaitan di dalam mekanisme PBB itu sendiri. Jadi bukan saja dari negara sponsor, tetapi juga di dalam mekanisme PBB itu kan ada subkomitenya toh. Ada dia punya think tanknya. Nah, sehingga semua pemikiran hukum itu akan diakomodir di sana untuk diperdebatkan, untuk bisa
diperhadapkan bahwa oke, resolusi ini harus ditinjau kembali karena begini. Namun tadi saya ada bilang bahwa ketika kita berbicara tentang peninjauan resolusi 2500 resolusi PB 2504 dengan ketika proklamasi 14 Desember itu lahir, itu berbeda. Arti hukum itu berbeda sedikit karena saudara-saudara sekalian, kalau disebut sebuah proklamasi, itu berarti resolusi PBB itu tidak dipakai untuk merujuk kepada satu hak kebangsaan. Kalau rakyatnya ingin merdeka untuk bebas. Nah, sehingga kita melihat bahwa negarawan bangsa kita tidak menggunakan istilah-istilah nama yang dia terikat di dalam unsur-unsur hukum yang tadi. Macam nama Papua, nama New Guinea. Itu melekat dengan nama-nama yang dipakai dalam unsur-unsur hukum yang tadi saya bilang dalam perjanjian itu. Mengikat nama yang tadi, istilah-istilah nama itu yang dia mengikat. Dr. Tom berpikir bahwa negarawan bangsa kita berpikir bahwa kita menggunakan arti sebuah nama yang dia tidak terikat. Itu disebut dengan hak kebangsaan. Melanesia. Bicara tentang Melanesia berarti tidak ada satu unsur hukum yang dia mengikat. Kita bebas. Kita orang Melanesia toh, kita mau ingin bebas toh, atau ingin bebas sendiri, punya bangsa sendiri, punya pemerintahan sendiri, punya negara sendiri. Kita punya kekayaan sendiri. Kita punya tanah air sendiri. Kita punya orang-orang yang hidup di negerinya sendiri. Dengan budaya kami sendiri. Ini adalah hak kebangsaan kami yang dianugerahkan Tuhan kepada kami. Yang menjadi hak kebangsaan kami. Yang dimana kita tidak bisa ada di dalam keterikatan hukum daripada pemerintahan bangsa asing. Sehingga kita akan ada di situ. Kita akan ada di daerah situ. Di arena itu tidak. Karena kalau kita sudah bicara tentang satu nama yang melekat dengan identitas kebangsaan yang dia tidak terikat dengan kekuasaan bangsa asing, itu berarti saudara dan saya kita punya hak untuk merdeka toh di hari ini. Jadi Indonesia kok boleh larang kita orang. Kalau kita mau bikin negara dengan sistem pemerintahan Melanesia, gaya kami orang Melanesia, berbangsa Melanesia, berpemerintahan Melanesia. Hal ini yang saudara-saudara sekalian, teman-teman, artinya ya saya bicara dalam bahasa sederhana karena memang ini kalau kita orang bicara dalam istilah-istilah hukum untuk kita orang pakai di dalam memperdebatkan dia di dalam materi yang ketiga di dalam isi solusi Washington itu kan ada bilang Mahkamah Internasional. Jalur hukum kita tempuh. Mengapa di dalam dokumen Washington Solution proklamasi 14 Desember menjadi jawaban logis argumentasi hukum untuk kita mendemonstrasikan kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena apa? Kita mau kasih tahu kita punya hak untuk merdeka sebagai bangsa Melanesia. Kami orang Papua Melanesia punya hak untuk merdeka. Yang kita tidak perlu bicara itu, resolusi PBB itu. Karena itu kesalahan yang dibuat di masa lalu yang tidak melibatkan kami. Supaya kami jangan malu,
nama institusi besar ini PBB ini tidak malu, nama Indonesia yang menjadi bangsa besar ini tidak malu, dan juga dalam pemerintahan di hari ini di mana peran pemerintah Amerika Serikat juga melihat bahwa keterlibatan pemerintah Amerika Serikat di masa lalu untuk memediasi konflik antara pemerintah kerajaan Belanda dan Indonesia, itu keturunan tidak harus bicara taputar di situ, tapi keturunan bicara tentang hak murni kebangsaan kami untuk merdeka. Itu adalah juga kemerdekaan bangsa kami adalah menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi berkat bagi Amerika, menjadi berkat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan hal ini yang menjadi pemikiran seorang negarawan bangsawan kami, negarawan bangsa kami, bangsa kita ya, Dr. Tom Wanggai, dengan menggunakan nama Melanesia daripada nama Papua. Menggunakan nama Melanesia daripada nama Papua. Papua, Melanesia, ada sifat arti, definisi, arti sebuah nama. Untuk kasih tahu kepada pemerintah Indonesia bahwa Indonesia dan Melanesia, kami adalah dua bangsa dalam wilayah geopolitik. Dalam peta geopolitik hari ini pemerintah Amerika tentunya menyadari bahwa kita orang punya hak untuk merdeka. Maka saudara lihat di dalam pakaian kampanye presentasi saya bahwa hari ini ada bendera Amerika dan bendera Melanesia. Kebangsaan kami sebagai orang Papua, Melanesia, Papua Barat, Melanesia Barat, dengan menggunakan istilah nama Melanesia. Melanesia yang dipakai di sini bukan kita orang bicara tentang rumpun bangsa. Tapi Melanesia di sini dikonotasikan itu untuk secara khusus didefinisikan tentang nama negara yang diproklamirkan. Hak kebangsaan kami, hak negara kami, bangsa kami, yang adalah hak asasi manusia itu diproklamirkan. Nama negara itu diproklamirkan. Nama Melanesia itu diproklamirkan. Jadi kalau kita orang bicara negara Melanesia yang kita wujudkan di dalam pesan kebangsaan di bendera ini, itu bukan bicara tentang rumpun bangsa. Oke, itu ada definisi lain. Tapi yang melekat di dalam definisi hukum daripada proklamasi yang 14 Desember adalah nama negara itu, nama negara Melanesia itu Kota Sorong sampai ke Merauke. Itu yang dimaksud. Ya, ini nanti ada sesi tersendiri lagi, kita akan bicara di tingkatan itu yang saya siapkan untuk teman-teman, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara punya pemikiran yang lain yang tidak ya seperti apa yang kami pikir. Namun ini yang bisa saya share di hari ini kaitan dengan mengapa dokumen Washington Solution itu lahir untuk mengingatkan pemerintah Amerika Serikat dalam mediasinya di masa lalu. Dan di hari ini kami bangsa Melanesia, rakyat Papua Barat, Melanesia Barat membutuhkan mediasi internasional, membutuhkan dukungan internasional, membutuhkan bagaimana konflik yang terjadi antara Indonesia dan rakyat kami harus dimediasi oleh masyarakat internasional kembali. Dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa dan peran mediasi Amerika Serikat, sebagaimana kita mengikuti 2 tahun belakangan ini pemerintah Amerika Serikat mempunyai pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara di wilayah Pasifik. Dan itu yang saya tulis dalam hari kemarin, bahwa dengan harapan
kami setelah mempublikasikan dokumen Washington Solution, pemerintah Amerika Serikat bisa melihat itu sebagai salah satu argumentasi hukum kami bahwa kita juga punya hak untuk merdeka, punya hak untuk memiliki bangsa sendiri, pemerintahan sendiri, dengan mengelola sumber daya alam kami yang begitu luar biasa sekali diberkati. Freeport, oil, BHP, dan sumber daya alam lainnya yang berkelimpahan di negeri kami yang kita mau kasih nama. Nah, itu yang membuat teman-teman, saudara-saudara, dan rakyat kita sama-sama terus berpikir untuk bagaimana terus mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah Indonesia bahwa dua bangsa punya hak yang sama untuk merdeka di hari ini, yaitu bangsa Indonesia dan bangsa Melanesia. Hal yang terakhir sebelum saya mengakhiri percakapan saya bersifat sederhana di hari ini, yaitu ya terima kasih juga untuk teman-teman, saudara-saudara sekalian yang telah melakukan pertemuan di Port Vila Vanuatu kaitan dengan pertemuan ya bilang ULMP yang adalah wadah koordinatif, di mana di sana kita semua telah berpikir sama-sama bahwa di dalam program kerja untuk agenda penyelesaian konflik ULMP dan dokumen Washington Solution, kiranya ini semua menjadi harapan kita sama-sama sebagai satu bangsa, rakyat dari Sorong sampai ke Merauke, kita sama-sama untuk menyuarakannya di dalam tanah air, dan peran kami di luar negeri sebagai seorang pemimpin yang melakukan perang diplomat dan peran-peran diplomasi kami di luar negeri, kami akan melakukan itu untuk terus memperjuangkan bahwa bendera PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus kembali berkibar di tanah air kami. Demikian share percakapan saya di hari ini untuk menjadi ya kita punya perhatian sama-sama. Tuhan memberkati kita orang semua. Shalom.